Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Keluaran. Keluaran pasal 1 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Keluaran pasal 1 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Sudah ketemukan, katakan amin. Oke, kita bacakannya. Saya baca ayat yang ke-15, jemaat Tuhan baca ayat yang ke-16 sampai yang ke-21, kita baca bersama-sama. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Haleluya. 1-3. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, saya memberikan tema khotbah hari ini, yaitu Allah berbuat baik bagi orang yang takut akan Allah. Allah berbuat baik bagi orang yang takut. Siapa yang mau supaya Allah berbuat baik? Angkat tangan kalau mau yang Allah berbuat baik. Semua orang pasti mau supaya Allah berbuat baik. Kalau Allah berbuat baik, kita senang, ya. Tapi kalau Allah menghukum orang jahat, betapa pedih, betapa sengsara, betapa menderita. Oleh sebab itu, semua orang pasti menyukai dan senang kalau Allah berbuat baik di tengah-tengah kehidupannya. Atau semua orang suka kalau ada orang yang berbuat baik. Itu pasti dia senang. Dia suka kalau ada orang yang melakukan kebaikan atas hidupnya. Itu dia suka sekali. Dan itulah prinsip semua orang. Kalau boleh ada orang yang berbuat baik sama saya. Tapi kita melihat di bacaan ini, justru kita melihat ada orang yang melakukan kejahatan. Amin. Ada orang yang melakukan kejahatan. Allah mau berbuat baik kepada orang yang takut akan Allah. Allah mau melakukan kebaikan kepada orang yang berbuat baik, yang takut akan Allah, yang ada di dalam Allah, yang hidup di dalam Allah. Itulah Allah mau melakukan kebaikan. Kita lihat di sini kenapa Allah melakukan kebaikan. Karena ada orang yang takut akan Allah. Amin. Karena ada bidan yang takut akan Allah. Firaun merancangkan kejahatan. Firaun merancangkan satu hal yang tidak baik untuk menghancurkan bangsa Israel, umat pilihan Allah. Karena Firaun mulai rasa ketakutan. Kenapa Firaun merasa ketakutan? Mereka melihat perkembangbiakan bangsa Israel semakin hari semakin banyak, memenuhi bumi. Maka mulai ada ketakutan.
kalau sampai mereka berperang melawan bangsa Israel, maka orang Israel akan mengalahkan mereka. Itu makanya Firaun mulai ada niat jahat, ada niat yang tidak baik, ada niat jelek. Firaun mulai mengatur strategi bagaimana untuk mengurangi keturunan bangsa Israel dengan cara membunuh bayi-bayi yang laki-laki. Amin. Itulah satu strategi kejahatan yang dirancangkan oleh Raja Firaun. Dengan cara dia menghasut, dia memerintahkan bidan-bidan, kamu harus membunuh setiap bayi-bayi yang lahir laki-laki. Apa yang terjadi saudara yang dikasih Tuhan? Ternyata dia salah. Dia salah sasaran, salah orang. Kenapa dia salah orang? Karena ternyata bidan-bidan yang dipakai untuk menghancurkan sesama umat manusia, bidan-bidan ini orang yang takut akan Allah. Amin. Makanya bidan juga punya strategi bagaimana untuk menyelamatkan bayi-bayi ketika perempuan Ibrani mau melahirkan. Kenapa? Hidup mereka ternyata orang yang takut akan Tuhan. Itu makanya Allah memberikan dan berlaku kebaikan, melakukan hal yang baik buat orang-orang yang takut akan Allah, termasuk bidan-bidan ini. Amin. Kalau kita mau supaya Allah melakukan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita, ada dia punya syarat-syarat. Amin. Jangan hanya menerima kebaikan dari Tuhan, tapi tidak menerima syarat-syarat yang diberikan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Ya, Tuhan mau supaya kita menerima syarat yang diberikan Tuhan, yaitu menjadi orang yang takut akan Tuhan. Kita melihat hal yang pertama. Hal yang pertama, jangan mau dihasut untuk melakukan suatu kejahatan, sebab orang yang lakukan akan Allah, ya. Sebab orang yang takut akan Allah tidak akan dihasut oleh siapapun untuk melakukan kejahatan bagi sesamanya. Amin. Jangan mau dihasut. Orang yang takut akan Allah sulit dihasut, sulit dibujuk, sulit dirayu untuk melakukan hal yang jahat, untuk melakukan hal yang yang jelek. Ternyata bidan-bidan ini pribadi mereka beda, saudaraku. Hari-hari ini banyak orang mau melakukan suatu kejahatan atau memerusakkan satu komunitas dengan cara apa? Dengan cara apa yang paling empuk? Banyak di hari-hari ini banyak orang berusaha untuk menghancurkan sesamanya dengan cara yang paling empuk, yaitu menggunakan identitas. Identitas apa? Ada yang tahu identitas? Identitas apa yang saling menghancurkan? Yang paling gampang menghancurkan? Identitas agama. Amin. Dengan kekuatan-kekuatan lain mereka tidak akan mampu menghancurkan satu keadaan yang baik. Tapi dengan kekuatan yang mereka lakukan, yaitu menghasut orang-orang yang beragama untuk saling menghancurkan. Karena itu yang paling cepat, saudaraku. Andai kata bidan-bidan ini orang beragama, pasti gampang dihasut. Amin. Tapi bidan-bidan ini bukan orang beragama, tapi mereka bertuhan. Ada perbedaan orang yang bertuhan dan orang yang beragama. Orang yang beragama gampang dihasut untuk melakukan hal-hal yang jahat, untuk saling menjatuhkan sesama. Tapi orang yang bertuhan sulit dihasut. Amin. Orang yang bertuhan tidak gampang dihasut. Ini adalah bukti daripada bidan-bidan ini. Bidan-bidan ini tidak bisa dihasut oleh Firaun. Kenapa? Karena mereka bukan orang beragama, tapi mereka orang bertuhan. Amin. Orang bertuhan beda dengan orang yang beragama. Orang yang beragama dia akan membawakan agama-agamanya untuk melakukan hal-hal yang walaupun itu tidak baik, dianggap baik. Itulah orang beragama. Tapi orang yang bertuhan, dia tidak akan gampang dihasut. Amin. Kita lihat hari-hari ini gampang dihasut. Saudaraku, lihat dengan mata kepala di sekitar kita. Banyak yang mau dihasut. Lihat, Ahok bisa masuk penjara karena apa?
karena hasutan, berkumpul berkedok beragama, bertema berjilid-jilid, gerakan jutaan manusia yang beragama, membawakan agama, identitas agama. Apa yang terjadi? Dengan kekuatan itu mereka berhasil menjatuhkan Ahok. Amin. Yesus disalibkan dengan apa? Yesus disalibkan pun dengan demikian, saudaraku. Identitas agama. Yesus disalibkan. Mayoritas mereka menghasut semua orang, bahkan berteriak, salibkan, 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 salibkan. Itu orang-orang yang beragama, bukan bertuhan. Kalau orang bertuhan tidak berani, saudaraku. Hari ini kita dapat pelajaran berharga daripada firman Tuhan di pagi hari ini, bahwa Raja Firaun memanggil bidan-bidan, memerintahkan untuk membunuh bayi laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan-perempuan Ibrani atau bangsa Israel. Tetapi ternyata bidan-bidan ini takut akan Tuhan. Dan oleh sebab bidan-bidan takut akan Tuhan, melakukan hal yang baik dan benar di mata Tuhan, maka dikatakan bahwa Tuhan berbuat baik bagi mereka. Amin. Saudaraku, jangan pernah takut, ya, takut dengan ancaman apapun. Kita perlu ada di dalam takut akan Tuhan dan melakukan kebenaran. Karena orang yang melakukan kebenaran, Tuhan akan melakukan hal yang baik bagi kita. Amin. Itulah Allah kita. Allah yang bisa membedakan orang yang melakukan hal yang baik dan hal yang jahat. Orang yang melakukan kebaikan akan mendapatkan kebaikan dari Allah, tapi orang yang melakukan kejahatan akan mendapatkan hukuman dari Allah. Kalau kita baca di kitab Keluaran sejarah sampai akhir, saudaraku, orang yang melakukan kejahatan, akhirnya apa yang terjadi? Firaun bersama dengan pasukannya dihukum, dikubur di dalam laut. Orang yang melakukan kejahatan seperti itu. Tapi bangsa Israel, bangsa pilihan Allah, hidup dalam takut akan Allah, mereka akhirnya diselamatkan oleh Tuhan. Ada dalam terang Tuhan, ada dalam tuntunan Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, jangan sampai kita terhasut oleh pengaruh dunia ini. Amin. Jangan sampai kita terbujuk rayu oleh pengaruh dunia ini untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Jangan coba-coba, saudaraku. Hiduplah di dalam kebenaran. Kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, maka kebaikan dari Tuhan akan tercurah atas setiap kehidupan kita. Kita punya Allah, Allah yang luar biasa. Itulah hal yang pertama. Hal yang kedua, Allah berbuat baik bagi orang yang mau melakukan kebaikan untuk semua orang. Di ayat yang ke-20 dikatakan, maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyak bangsa itu, dan sangat berlipat ganda beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ya, Allah berbuat baik bagi orang yang mau melakukan kebaikan untuk semua orang, maka segala berkat, janji Allah, pertolongan Allah, kelipat gandaan Allah dicurahkan atas orang-orang yang melakukan hal yang baik. Allah memberkati, bahkan janji Allah akan dinyatakan bagi orang-orang yang hidup takut akan Allah dan mau melakukan kebaikan bagi semua orang. Itulah Allah kita. Allah mau melihat kalau kita melakukan hal yang baik, maka pelipat gandaan Allah turun atas setiap hidup kita. Amin. Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa oh dia begini-begini saja. Ingat baik-baik, ada perbedaan. Walaupun begini-begini saja, tapi kalau hidup takut akan Tuhan, beda dengan orang yang mau menganggap dirinya terlalu hebat. Ada perbedaan. Walaupun kita susah, tapi ingat, ketika engkau hidup takut akan Tuhan, kebaikan dari Allah akan turun atas kita. Hari ini kita belum melihat, besok kita belum melihat, tapi janji Allah itu ya dan amin. Ya dan amin. Dia akan nyatakan itu tentang kehidupan kita kalau kita mau melakukan kebaikan. Dan karena ayat 21, dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Amin. Berumah tangga.
melipat gandakan segala berkat atas mereka, lalu kemudian membuat mereka berumah tangga, beranak cucu, bertambah banyak, berkembang biak. Itulah janji Allah bagi orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Ya. Hal yang ketiga, jangan berlaku curang lagi dengan Allah. Jangan berlaku curang dengan Allah. Ada banyak orang sedang berlaku curang dengan Allah. Ada yang tahu, mungkin ada yang ingat di toko Alkitab itu, ada ke toko-toko Alkitab yang berlaku curang dengan Allah. Fir'aun salah satu orang yang berlaku curang dengan Allah. Ketika Tulah datang, dia merasakan betul-betul sangat sulit, sangat menderita, dia mulai merasakan kesusahan. Dia minta sama Musa berdoa supaya Tulah ini dihentikan. Dan kalau Tulah ini dihentikan, saya akan izinkan kamu keluar menyembah Allah kamu. Apa yang terjadi? Ketika Musa berdoa dan Tulah itu dihentikan, Fir'aun berbuat curang dengan tidak mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Setelah itu dia berbuat curang lagi. Kenapa sampai 10 tulah terjadi? Karena dia selalu berulang-ulang berbuat curang. Amin. Berbuat curang. Sudah didoakan, sudah baik, sudah aman, sudah sehat, sudah sembuh, curang lagi. Habis itu didoakan sudah sembuh, curang lagi. Didoakan sudah pulih, curang lagi. Itulah tipe orang yang model Fir'aun. Selalu berlaku curang. Ternyata bukan Fir'aun saja yang bermain curang, tapi manusia di akhir zaman ini banyak manusia yang sedang berbuat curang dengan Tuhan. Kita harus belajar firman Tuhan ini. Suka membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, supaya kita tahu, kita mengerti banyak firman Tuhan, supaya kita mengerti banyak rahasia-rahasia Allah yang akan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Andai kata perempuan-perempuan, ya, bidan-bidan ini mereka berbuat curang, mungkin banyak orang Israel akan kurang, keturunan mereka akan kurang. Mereka tetap tidak mau curang ketika mereka ada di dalam Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan kita jangan lagi kita berbuat curang dengan Tuhan. Kenapa jangan kita berbuat curang dengan Tuhan? Karena banyak orang sedang berbuat curang di hari-hari ini. Melakukan curang hari-hari ini, berlaku curang di hari-hari ini. Siapa yang sedang bermain curang dengan Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Sebut salah satu saja. Sebut salah satu. Ada yang tahu? Siapa yang bermain curang sama Tuhan Yesus? Sebut saja. Mungkin ada yang tahu? Coba Butet. Siapa yang berbuat curang? Tahu itu. Banyak orang berbuat curang dengan Tuhan. Siapa itu? Tokoh siapa? Murid Tuhan siapa? Yudas. Yudas bermain curang dengan Tuhan. Makan bersama dengan Tuhan, minum bersama dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, jalan bersama dengan Tuhan, tidur bersama dengan Tuhan. Bermain curang dengan Tuhan. Melakukan kejahatan terhadap Tuhan. Menjual Tuhan Yesus. Itulah bermain curang. Siapa lagi yang bermain curang? Banyak orang sedang bermain curang. Supaya kita tahu, ternyata manusia boleh banyak, tapi manusia yang baik tidak semua orang. Kenapa Tuhan menghukum bumi dengan air bah? Karena Tuhan melihat bahwa umat manusia ini sedang rame-rame berbuat curang. Itulah Allah menjadi kecewa. Lalu Allah memutuskan untuk menghancurkan bumi dengan air bah. Kenapa? Mereka berbuat curang. Siapa yang diselamatkan? Satu keluarga, yaitu keluarga Nuh. Ada lagi orang-orang yang berbuat curang setelah mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Siapa lagi? Ada yang tahu? 10 orang kusta. 10 orang kusta bermain curang sama Tuhan setelah mereka ditahirkan.
Penyakit kusta bukanlah penyakit yang main-main. Bukanlah penyakit yang gampang-gampang. Tapi penyakit kusta adalah penyakit yang sangat berbahaya dan dikucilkan dari semua orang. Penyakit yang ditakuti oleh semua orang. Tapi justru 10 orang kusta ini, mereka datang berseru pada Tuhan, Tuhan tahirkan kami. Apa yang terjadi saudaraku yang dikasih Tuhan? Tuhan bilang apa? Kembalilah, perlihatkanlah kepada imam-imam. Dan mereka kembali ke tengah jalan. Apa yang terjadi? Kusta-kusta semuanya sudah hilang. Semuanya sudah tahir. Tetapi apa yang terjadi? Yang kembali berapa orang? Yang kembali kepada Tuhan berapa orang? Satu orang. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya 1 orang saja yang kembali pada Tuhan. Itu adalah permainan curang. Sudah mendapatkan kebaikan Tuhan, lari dari Tuhan. Sudah mendapatkan pertolongan Tuhan, lari dari Tuhan. Sudah mendapatkan kesembuhan dari Tuhan, lari dari Tuhan. Sudah mendapatkan berkat dari Tuhan, lari dari Tuhan. Oh kalau Tuhan berkati saya akan pakai harta saya ini untuk pekerjaan Tuhan. Itu janji setelah nanti dia kaya dulu. Banyak orang begitu. Kalau Tuhan berkati saya kaya, saya akan sumbangkan semua kekayaan ini untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Setelah dia kaya, di mana? Itu main curang atau tidak? Curang. Ada orang yang berpegang teguh pada komitmennya, pada janjinya, pada nasarnya. Tapi ada orang yang tidak berkomitmen. Tuhan sembuhkan saya, kalau sembuhkan saya akan setia sama Tuhan. Setelah sembuh, lari dari Tuhan. Itu bermain curang. Nah, orang yang bermain curang seperti ini, saudaraku, mereka itu ibarat 9 orang kusta yang bermain curang dengan Tuhan. Dan orang yang bermain curang dengan Tuhan tidak akan selamat. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak mau membiarkan dirinya dipermainkan. Jangan main-main. Jadi kita tidak boleh bersandiwara dengan Tuhan. Adakah engkau sungguh mengasihi aku? Jawablah itu di hadapannya. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita harus sungguh-sungguh berkomitmen, mengambil keputusan. Mulai hari ini saya akan menjadi orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang yang datang pada Tuhan, menjadi orang yang beribadah pada Tuhan, menjadi orang yang setia taat pada Tuhan. Di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, jangan coba-coba bermain sandiwara dengan Tuhan. Kalau kita sudah mendapatkan kebaikan Tuhan, jangan bermain curang dengan Tuhan. Akibatnya apa? 1 orang kusta, yaitu dia menyadari akan hidupnya. Dia kembali pada Tuhan, dia sujud menyembah Tuhan, dia memuji Tuhan. Maka dia menerima perkataan Tuhan. Engkau sudah selamat. Amin. Dia sudah terima keselamatan. Tetapi yang lain tidak mendapatkan perkataan Tuhan. Yang lain tidak dapat mendapatkan janji Tuhan. Siapa lagi yang tukang bermain curang tapi bertobat kembali? Yang suka bermain curang hari ini bertobat. Amin. Bermain curang, bertobat. Sakeus bermain curang. Sakeus tipe orang yang bermain curang, tapi dia menyadari kecurangannya. Dia mau kembali ke jalan yang benar. Amin. Ketika dia kembali ke jalan yang benar, Tuhan bilang apa? Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Karena mereka pun adalah keturunan apa? Keturunan Abraham. Jadi Tuhan mau supaya ketika kita sudah menerima kebaikan Tuhan, jangan bermain curang dengan Tuhan. Jangan berlaku curang dengan Tuhan. Kalau saya berlaku curang dengan Tuhan, saudaraku, ini 2 gedung ini tidak berjalan. Tebes kelada. Tebes. Tidak berjalan, saudaraku. Apalagi gedung 2 lantai seperti ini. Tidak akan berjalan kalau saya mau bermain curang dengan Tuhan. Kalau saya berlaku curang dengan Tuhan. Ketika saya sakit, tidak bisa berjalan, tidak bisa bergerak. Tuhan bilang, kau harus bangun gereja.
Tuhan suruh saya bangun gereja, saudara. Saya bilang sama Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan saya siap membangun. Apa yang terjadi, saudaraku? Kalau saya berlaku curang, kita tidak punya gedung, saudaraku. Tebas kelala. Tapi tidak. Saya bilang kalau Tuhan sembuhkan saya komitmen. Saya siap membangun gedung gereja ini. Dan hari ini terjadi, saudaraku. Itu artinya ketika kita mendapatkan kebaikan dari Tuhan, jangan kau berlaku curang lagi dari Tuhan. Jangan berlaku curang. Hari ini kita mengalami pekerjaan-pekerjaan yang baik. Itu dari Tuhan. Itu kebaikan Tuhan. Menjadi pegawai, ya, menjadi polisi, menjadi tentara, menduduki jabatan-jabatan besar. Itu dari Tuhan, itu kebaikan dari Tuhan. Jangan bermain curang lagi. Amin. Sampai hari ini saya punya anak Om Agus ini, saya apakah jadi kesaksian, saudaraku. Ketika saya jual oto, dia bilang begini, Bapak jual oto, nanti saya bawa oto mana loh Bapak? Ini saya bawa oto apa lagi Bapak jual oto ini? Saya bilang kalau saya tidak jual oto, kau tidak punya oto. Amin. Kalau saya jual ini oto, kau tidak punya oto. Saya jual ini oto supaya saya berdoa lepaskan berkat sama kau, supaya kau punya oto sendiri. Amin. Ada bukti ke tidak Om Agus? Bukti? Beri kami lambai Tuhan Yesus. Makanya Om Agus saya ingatkan, jangan bermain curang dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Tengah malam kami doa pergi ke Tialai, kami doakan dia punya tanah sepotong, itu penuh dengan rumput alang-alang. Ke Om Agus, alang-alang dengan pohon kayu putih. Saya doakan, saya lepaskan berkat. Di tempat inilah kau akan melihat Allah berbuat baik. Amin. Dan hari ini tempat yang ada pohon kayu putih dan alang-alang diubah menjadi rumah yang mewah. Ya, sebuah rumah yang mewah, rumah yang megah. Ada ya kios. Bahkan Om Agus mungkin selang sekitar 3 bulan kemudian, sesuai dengan saya doakan itu, Om Agus punya mobil pribadi. Amin. Artinya bahwa ketika engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, takut di dalam Tuhan, kebaikan-kebaikan akan terjadi dalam hidupmu. Jangan bermain curang dengan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan melakukan kebaikan sama kita, Tuhan berbaik di tengah-tengah kehidupan kita, jangan coba-coba berlaku curang. Karena Tuhan akan melipat gandakan seperti Dia janjikan sama bidan-bidan itu. Dia memberkati bidan-bidan itu berlimpah-limpah. Bahkan Dia membuat mereka, Allah membuat mereka berumah tangga. Kemarin ada saya punya adik sepupu besar, punya anak di Mamera, dia telepon. Dia bilang, apa, saya senang sekali kakak sudah jadi pendeta. Coba kakak belum jadi pendeta, mungkin kami semua ini tidak ada laki. Kenapa tidak ada laki? Dia bilang, kan banyak orang takut dengan saya. Sekarang mereka sudah berkeluarga, kami senang sekali kakak jadi pendeta. Itu artinya ketika kita menerima kebaikan dari Allah, kita mulai belajar takut sama Allah, Allah melipat gandakan berkat. Amin. Hari ini Tuhan ingatkan sama kita, jemaat Tuhan di tempat ini, mulai hidup takut akan Allah. Lebih dekat dengan Allah, sungguh-sungguh dengan Allah. Jangan berlaku curang dengan Allah ketika Allah berbuat baik atas kehidupan kita. Banyak orang berkomitmen, ketika dia masih susah dia berdoa, Tuhan berkati saya akan tetap setia sama Tuhan. Tuhan berkati saya, setiap berkat-berkat yang Tuhan kasih, saya akan pakai pergunakan untuk pekerjaan Tuhan. Banyak orang, saudaraku, orang yang mulai menyimpang dari Tuhan, dia akan menerima hajaran Tuhan. Saya mengenal seorang anak Tuhan yang dia punya kesaksian. Waktu dia diberkati Tuhan yang luar biasa, dia sibuk dengan pekerjaannya, dia sibuk dengan usahanya. Apa yang terjadi, saudaraku? Satu ketika dia punya barang, satu kapal muat penuh, mau bongkar, di tengah jalan kapal tenggelam. Kapal tenggelam.
Habis semua dia punya usaha, jatuh rebah dia punya usaha. Tidak punya apa-apa lagi, saudaraku. Lalu kemudian dia mulai ingat bahwa dia lupakan Tuhan. Dia mulai kembali kepada Tuhan. Dia minta sama Tuhan, kalau Tuhan kembalikan saya Tuhan berkati kembali saya, Tuhan pulihkan hidup saya akan pakai berkat ini untuk pekerjaan Tuhan. Apa yang terjadi, saudaraku? Dengan modal hanya 2.500.000 dia mulai bangun kembali usahanya. Ketika dia mulai membangun kembali usaha, dia mulai rajin memberikan berkat, rajin memberikan perpuluhan setiap minggu, setiap bulan dia kasih terus. Pendeta mulai hitung dia punya berkat. Ini bulan, ini minggu 50, minggu depan 100, minggu depan 200. Itu terus sampai berjuta-juta perpuluhannya. Pendeta mulai mengetahui bahwa dia mengalami berkat yang berlimpah-limpah karena dia mulai setia memberi. Saudaraku, setelah dia berkati Tuhan luar biasa, dia rajin memberi, lalu dia minta sama gembalanya, Tuhan, Pak Gembala, tolong cari gereja mana yang mereka butuh dana untuk kita bangun, kita siap membangun. Apa yang terjadi, saudaraku? Itu gembala jalan seluruh Indonesia melayani sambil mencari gereja mana yang mau membangun, dia akan menyumbangkan. Apa yang terjadi? Sampai di Belu, ya, ada 2 gereja di Belu dan Melaka, dia bangun semuanya. Setelah dia bangun semuanya, ya, dia kasih dana untuk dibangun semuanya. Sampai peresmian baru dia datang. Dia menunjukkan dan pendeta itu memberitahukan, orang ini yang membangun gereja ini. Bukan hanya 1-2 gereja, seluruh Indonesia. Dia berkomitmen. Apa yang terjadi? Dia tidak mau lagi bermain curang dengan Tuhan lagi. Amin. Dia mengambil keputusan untuk kembali ke jalan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, lakukan pekerjaan Tuhan, setia sama Tuhan. Apa yang terjadi? Karena orang yang tidak berlaku curang, orang yang berkati Tuhan, orang itu akan dijaga Tuhan. Amin. Dia akan dijaga Tuhan dalam segala hal. Dia akan tetap dalam perlindungan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan kita, jangan pernah kita dihasut dan jangan pernah kita bermain curang dengan Tuhan. Ya. Yang keempat, Allah mendengar teriakan dan seruan orang percaya. Kita baca Keluaran 23. Keluaran 23, 1, 2, 3. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak, mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berikan menyembah Tuhan Yesus. Teriakan kita akan didengar Tuhan. Tuhan kita adalah bukanlah Tuhan yang tuli. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang tidak mendengar, tapi Tuhan yang kita sembah hari ini adalah Tuhan yang setia mendengarkan teriakan kita. Amin. Setia mendengarkan keluhan kita, setia mendengarkan seruan kita, setia mendengarkan doa kita. Itu Tuhan kita. Makanya kita tidak boleh bermain-main dengan Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang siap mendengarkan setiap seruan kita, setiap teriakan kita. Ingat baik-baik, Tuhan pasti mendengar. Bilang, Tuhan pasti mendengar. Tuhan pasti mendengar. Teriakan orang percaya didengar Tuhan. Teriakan orang yang takut akan Tuhan didengar Tuhan. Teriakan orang yang hidup dalam Tuhan pasti didengar Tuhan. Tuhan berjanji di Yohanes 14 ayat yang ke-7 itu, 15 ayat yang ke-7. Jika kamu di dalam aku dan firman itu ada dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerima. Amin. Itu artinya bahwa Allah kita adalah Allah yang maha mendengar setiap seruan orang-orang percaya, setiap seruan orang-orang yang takut akan Tuhan. Berikan hidup kita kepada Tuhan. Ya, kita mau bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang berikut, Allah memperhatikan, Allah mendengarkan setiap teriakan kita, dan Allah perhatikan. Kita baca ayat 25. Ayat 5 yang terakhir, 1, 2, 3.
Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Allah perhatikan hidup kita. Kalau Allah perhatikan kehidupan bangsa Israel, Allah memperhatikan kesulitan bangsa Israel, Allah memperhatikan kebutuhan bangsa Israel, Allah memperhatikan kekurangan bangsa Israel, Allah yang sama juga akan memperhatikan setiap hidup kita. Karena Allah kita adalah Allah yang adil. Dia melakukan keadilan bagi orang lain, Dia juga akan melakukan keadilan bagi hidup kita. Kita sungguh-sungguh dalam Dia. Kalau kita sungguh-sungguh tenggelam hidup kita dalam Dia, haleluya, Tuhan akan terus perhatikan hidup kita. Dia tahu hidup kita, saudaraku, ya. Dia perhatikan hidup kita. Allah perhatikan apa? Setiap tetesan air mata. Allah lihat ketika kita menangis, orang lain tidak tahu. Amin. Ketika kita menangis, orang lain tidak mengerti. Ketika kita menangis, orang lain tidak tahu. Tapi Tuhan Bapa kita, Dia tahu ketika kita menangis. Amin. Itulah Allah perhatikan umat pilihannya. Allah perhatikan orang percaya. Allah perhatikan orang yang takut akan Tuhan. Hari-hari ini ketika kita menghadapi kesulitan, datang pada Tuhan. Amin. Datang pada Tuhan. Allah perhatikan kita. Allah sungguh-sungguh perhatikan kita di dalam setiap kesulitan kita, di dalam setiap sukar sulit kita, di dalam setiap masa depan kita, di dalam setiap usaha kita. Apapun yang mau kerjakan, ingat Allah perhatikan. Amin. Allah perhatikan. Allah akan memberkati engkau ketika engkau sungguh-sungguh ada di dalam Dia. Mari hari ini kita saling mengajak. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita mulai dekatkan diri pada Tuhan. Mari kita mulai belajar takut akan Tuhan. Mari kita mulai belajar berseru pada Tuhan. Jangan sakit dulu baru aduh Tuhan. Jangan terantuk di batu dulu aduh Tuhan. Tapi kalau sudah aman-aman tidak pernah disebut Tuhan. Tapi kalau jalan-jalan tersentuh di satu batu kecil, aduh Tuhan. Begitu kena iris ini pisau sedikit waktu iris sayur, aduh Tuhan. Tapi kalau masih aman-aman, tidak aduh Tuhan. Amin. Hari ini kita mulai, aduh Tuhan saya belum doa pagi. Amin. Aduh Tuhan saya belum doa malam. Aduh Tuhan saya belum doa siang. Kalau orang yang mau takut akan Tuhan seperti itu, selalu aduh. Saya punya cucu kecil, dia bilang, sedih-sedih bilang, aduh, aduh. Dalam nama Yesus, amin. Dia mau berdoa dalam nama Yesus, amin. Anak-anak itu perlu diajarkan, aduh kita mau doa. Jangan lupa, aduh kita mau hari Minggu. Amin, amin, amin. Siapa lagi akan selalu suka sebut, aduh saya belum doa pagi. Aduh saya belum doa malam. Aduh saya belum baca firman Tuhan. Ingat baik-baik, orang yang takut akan Tuhan, selalu dia bilang, aduh Tuhan, saya belum berdoa, saya mau berdoa dulu. Amin. Amin. Amin firman Tuhan. Berikan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, Tuhan memberkati kita.